6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau bekerja sama dengan Toko Tani Indonesia Center. Pasokan beras ini semua dari Bulog. Dan satu tugas yang dia mintakan untuk kami selesaikan adalah aset lapas yang dikuasai oleh masyarakat. Saudara, selamat pagi dari Jalan Limbo Ulio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau gelar pasar murah di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Pasar murah ini untuk mengantisipasi gejolak kenaikan harga jelang Ramadan. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau tengah berupaya menyelesaikan masalah aset lembaga pemasyarakatan atau Lapas Bau-Bau. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Selasa tanggal 25 Februari 2025 bersama saya, Bu Zuda. Saudara, tindak lanjuti instruksi Badan Pangan Nasional, pemerintah Kota Bau-Bau gelar pasar murah di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Pasar murah ini untuk mengantisipasi gejolak kenaikan harga jelang Ramadan. Mengenai hal ini, Hairul Mulku melaporkan. Sebelum memasuki Ramadan, biasanya ada pemeriksaan hewan yang mau dipotong di rumah potong hewan. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terus meningkatkan perhatian terhadap keamanan pangan asal hewan, khususnya menjelang Ramadan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan pemeriksaan terhadap hewan yang akan dipotong di rumah potong hewan atau RPH. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk memastikan bahwa daging yang akan dikonsumsi oleh masyarakat benar-benar aman dan bebas dari penyakit berbahaya. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati menjelaskan, pemeriksaan hewan ini sebenarnya merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. Pemeriksaan dilakukan 1 minggu sebelum Ramadan dengan fokus utama pada hewan yang dipotong di RPH. Sebelum memasuki Ramadan, biasanya ada pemeriksaan hewan yang mau dipotong di rumah potong hewan. Kalau untuk mengenai ternak, belum banyak yang dipotong. Biasanya itu yang dipotong hanya para pemotong saja, dipotong di rumah potong hewan. Jadi yang kami periksa 1 hari yang mau dipotong di rumah potong hewan, kami periksa di sana. Terus kami juga pemeriksaan hasil produknya, maksudnya yang sudah disembelih. Jadi pemeriksaan sebelum dan sesudah dipotong. Selain daging sapi, yang juga menjadi perhatian dalam pemeriksaan adalah ternak ayam. Ayam merupakan komoditas yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama menjelang Ramadan. Salah satu potensi penyakit yang menjadi perhatian adalah flu burung yang membahayakan manusia. Jusriati menegaskan bahwa hingga saat ini Kota Bau-Bau masih aman dari wabah flu burung. Namun pada perubahan musim seperti saat ini, ternak ayam sering kali terserang penyakit tetelo. Biasanya kalau ayam ini kan yang menular ke manusia dia cuma flu burung. Tapi kalau penyakit lain tidak berdampak ke manusia. Kalau misalnya penyakit tetelo itu kan biasanya itu perubahan musim kayak sekarang. Sudah pasti banyak yang mati akibat penyakit tetelo, tapi penyakit tersebut kan tidak menular ke manusia. Dan biasanya para peternak sudah mengantisipasi dan mereka juga sudah banyak bertanya ke kantor bahwa yang kalau sebelum masuk ayamnya dia sudah harus persiapkan vaksin tetelo. Pemeriksaan hewan di Bau-Bau baik sebelum maupun sesudah pemotongan menjadi langkah strategis untuk memastikan keamanan daging yang dikonsumsi masyarakat. Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bekerja sama dengan peternak untuk mencegah potensi wabah penyakit yang bisa merugikan konsumen maupun pelaku usaha. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara, kantor Pertanahan Kota Bau-Bau tengah berupaya menyelesaikan masalah aset lembaga pemasyarakatan atau Lapas Bau-Bau yang dikuasai oleh pihak lain. Terkait hal ini, Afriansa melaporkan. Dan satu tugas yang dia mintakan untuk kami selesaikan adalah aset lapas yang dikuasai oleh masyarakat. Kantor Pertanahan Kantor Kota Bau-Bau tengah berupaya menyelesaikan masalah aset lembaga pemasyarakatan Lapas Bau-Bau yang dikuasai oleh pihak lain. Kepala Kantor Bau-Bau, Asmanto Mesman, mengatakan pihaknya telah menerima data terkait masalah ini sejak 2 bulan lalu dari Lapas Bau-Bau.
Karena itu lanjut Asmanto, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Bau-Bau untuk menelusuri siapa yang mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain. Dan satu tugas yang dia mintakan untuk kami selesaikan adalah aset lapas yang dikuasai oleh masyarakat di wilayah Palabusa. Nah, ini sinergitas kita akan temukan di mana permasalahannya. Kami sudah diberikan data sudah 2 bulan lalu, datanya itu kita sudah terima. Kami nanti akan berkoordinasi dengan pihak kejaksaan siapa yang mengalihkan tanah itu kepada orang lain, apakah ada pihak-pihak tertentu. Menurut informasi lanjut Asmanto, bidang tanah tersebut saat ini dikuasai oleh beberapa orang. Diduga ada pihak yang tidak bertanggung jawab yang menjual atau menunjuk orang lain di dalam. Menurut informasi, bidang tanah itu di lapangan sudah dikuasai oleh beberapa orang. Apakah itu dijual oleh pihak yang tidak bertanggung jawab atau ada yang menunjuk orang di dalam. Kami hanya bisa kasih data, sertifikat itu overlap dengan tanah masyarakat. Asmanto menambahkan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak lapas dan kejaksaan untuk menyelesaikan masalah ini. Ia juga menambahkan penyelesaian masalah ini juga merupakan bentuk sinergitas pihaknya dengan lapas Bau-Bau untuk menyelamatkan aset negara. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, Dinas Kesehatan Bau-Bau tunda sementara pendirian pos upaya kesehatan kerja bagi karyawan dapur program makan bergizi gratis hingga pasca Lebaran Idul Fitri. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waude Nurliani, melaporkan. Rencana pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Kesehatan membuka pos upaya kesehatan kerja atau UKK di setiap dapur penyajian makan bergizi gratis MBG di Kota Bau-Bau terpaksa ditunda sementara hingga pasca Lebaran Idul Fitri. Pendirian pos UKK ini bertujuan untuk memudahkan pemerintah dalam memantau kesehatan para petugas penyaji makanan secara berkala dan berkelanjutan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau, Jainuddin Ishak, mengatakan alasan penundaan pendirian pos UKK ini karena efektivitas program makan bergizi gratis yang sementara akan berhenti pada bulan Ramadan. Pasca Idul Fitri, kegiatan makan bergizi gratis di sekolah kembali berjalan dengan sasaran lebih banyak penerima mulai dari anak sekolah, ibu hamil hingga balita. Ditunda sampai selesai Lebaran karena ini kan MBG kan kemarin hanya ngejar launchingnya dulu. Jadi setelah Lebaran ini baru mulai dia running secara kan karena setelah Lebaran ini mungkin kalian dengan sasaran ibu hamil sama ibu menyusui sama balita. Jadi kita fokus di situ. Jadi nanti pos OKK-nya pos OKK ini kan menjadi binaannya puskesmas nanti. Jadi nanti kita sementara koordinasi sama pihak pelaksana dapurnya. Nanti puskesmas yang akan menindaklanjuti untuk pos UKK minimal 1 kali sebulan lah bisa mereka melakukan. Lanjut, Jainuddin, petugas di puskesmas wilayah dapur umum akan menjadi petugas kesehatan yang akan memeriksa kesehatan para karyawan dapur makan bergizi gratis secara berkala. Target Dinas Kesehatan minimal sebulan sekali para karyawan akan diperiksa kesehatannya dan akan diberikan obat-obatan jika dibutuhkan. Ia berharap dengan adanya pos UKK, kondisi kesehatan para petugas penyaji makanan tetap terjaga sehingga kualitas dan kebersihan makanan yang disajikan kepada masyarakat tetap optimal. Pemerintah Kota Bau-Bau juga menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan standar kesehatan dan keselamatan kerja di setiap aspek pelaksanaan program MBG. Sementara itu, program MBG di Kota Bau-Bau serentak. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. PJ Sekda Kota Bau-Bau, Laude Aswat, memberikan arahan pada apel gabungan aparatur sipil negara atau ASN yang berlangsung di halaman kantor Wali Kota Bau-Bau Palagi Mata kemarin pagi. Adapun dalam kesempatan tersebut, Aswat menyampaikan bahwa pada tanggal 20 Februari 2025, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bau-Bau periode 2025-2030 yaitu Yusran Fahim dan Waode Hamsina Bolu telah resmi dilantik. Dengan pelantikan tersebut, keduanya kini memegang posisi sebagai wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau baik secara de facto maupun de jure. Meski saat ini pimpinan masih berada di luar daerah untuk urusan dinas, Laude Aswat menegaskan agar seluruh ASN tetap melaksanakan tugas dengan baik dan juga terus meningkatkan kinerja sembari menunggu arahan. Lebih lanjut dari wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau, Laude Aswat juga mengingatkan bahwa sesuai dengan Perpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, seluruh pihak harus mempersiapkan diri meskipun masih menunggu petunjuk
teknis. Koordinasi dengan wali kota dan wakil wali kota Bau-Bau akan juga dilakukan sebelum implementasi di semua OPD. Adapun dalam kesempatan yang sama, Laude Aswad juga menyampaikan bahwa pemerintah Kota Bau-Bau sedang mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sudah ada himbauan yang juga ditandatangani oleh wali kota Bau-Bau terkait persiapan menghadapi Ramadan. Lebih lanjut bagi para camat, Dinas Lingkungan Hidup dan juga Satpol PP sesuai arahan dari Wali Kota Bau-Bau dalam pertemuan Zoom diminta untuk juga memberikan perhatian lebih pada kebersihan lingkungan terutama dalam penertiban dan juga pembersihan baliho atau spanduk yang sudah tidak diperlukan lagi. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Bau-Bau gelar pasar murah di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Pasar murah ini untuk mengantisipasi gejolak kenaikan harga jelang Ramadan. Kantor Pertanahan Kota Bau-Bau tengah berupaya menyelesaikan masalah aset lembaga pemasyarakatan atau Lapas Bau-Bau. Pendengar, demikianlah warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.